sih kamu ngerasa iman kamu butuh power up? Maksudnya, kamu udah dibaptis, udah komuni, tapi kok ngerasa ada yang kurang ya? Nah, mungkin kamu belum menerima sakramen penguatan. Hai, nama aku Nikita Diva. Dan hari ini kita bakal ngomongin salah satu sakramen yang paling keren tapi seringkali kurang dikenal, yaitu sakramen penguatan. Stay tune, karena setelah video ini kamu bakal paham kenapa sakramen ini penting dan bisa mengubah hidup. Oke, jadi sakramen penguatan itu apa sih? Dalam bahasa Latin disebut confirmatio, yang artinya menemukan atau menguatkan. Sakramen ini adalah salah satu dari 3 sakramen inisiasi Kristiani, yaitu baptis, ekaristi, dan penguatan. Kalau baptis itu, kamu seperti lahir ke dalam keluarga gereja Katolik, dan ekaristi, kamu seperti diundang ke meja makan bersama Tuhan. Maka, penguatan itu ibarat kamu dewasa dalam iman, di mana kamu diutus oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus yang nyata. Katekismus Gereja Katolik atau yang biasa kita sebut KGK dalam artikel 1319 menyatakan sakramen penguatan menyempurnakan rahmat baptis. Ia adalah sakramen yang memberikan Roh Kudus agar kita lebih kuat berakar dalam putra-putri Allah. Keren kan? Ini bukan sekadar seremonial, ini real. Nah, inti dari sakramen penguatan itu adalah Roh Kudus. Kamu pasti ingat kan cerita Pentakosta? Ketika para murid berkumpul setelah Yesus naik ke surga, tiba-tiba angin kencang berhembus dan lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Itu adalah momen mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berubah total. Dari orang yang takut, mereka jadi pemberani. Dari yang diam, mereka jadi pengkhotbah. Nah, dalam sakramen penguatan, Roh Kudus yang sama juga hadir untuk kita. Dan Roh Kudus itu datang dengan 7 karunia istimewa. Pertama, hikmat, yaitu kebijaksanaan untuk melihat hidup dari sudut pandang Allah. Kedua, pengertian, memahami kebenaran iman secara lebih dalam. Yang ketiga, nasihat, tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi sulit. Yang keempat, keperkasaan, di mana keberanian untuk membela kebenaran. Kelima, pengetahuan, mengenal Allah lewat ciptaan. Keenam, kesalehan, yaitu hati yang hormat dan penuh kasih kepada Tuhan. Yang ketujuh, takut akan Tuhan, di mana itu adalah kagum dan hormat atas kebesaran Allah. Coba bayangkan, itu semua ada di dalam hidup. Ketika kamu menghadapi tekanan teman sebaya atau bingung soal kebenaran, maka Roh Kudus akan datang untuk menguatkanmu. Ini bukan sihir ya, tapi ini nyata. Yang pastinya butuh kerjasama dari kita semua. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih perayaan sakramen penguatan itu. Biasanya sakramen penguatan dirayakan dalam konteks misa kudus yang dipimpin oleh uskup atau imam yang mendapat mandat dari uskup. Ada beberapa poin penting dalam perayaan, yaitu yang pertama, pembaruan janji baptis, di mana kamu kembali menegaskan imanmu bahwa kamu percaya dan menolak dosa. Kedua, penumpangan tangan, yaitu uskup menumpangkan tangan ke atas kepala para calon penerima, yang artinya ini simbol pencurahan Roh Kudus, persis seperti yang dilakukan para rasul di zaman dulu. Dan yang ketiga, pengurapan dengan minyak krisma. Nah, ini inti sakramennya, yaitu uskup mengurapi dahinya dengan minyak krisma yang sudah diberkati, lalu mengucapkan, terimalah materai karunia Roh Kudus.
dan kamu menjawab amin. Momen itulah kamu resmi ditetapkan, dikuatkan, dan dinyatakan oleh Roh Kudus selama. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Setelah menerima sakramen penguatan, terus ngapain? Ini bukan akhir dari perjalanan. Ini justru awal, di mana kamu sekarang dipanggil untuk menghidupi 3 tugas Kristus. Yang pertama, Nabi, yaitu mengantarkan Injil. Di zaman sekarang bisa lewat media sosial. Yang kedua, imam, yaitu menguduskan diri dan orang lain lewat doa dan liturgi. Ketiga, raja, yaitu melayani sesama, terutama yang lemah dan terpinggirkan. Jadi, kalau kamu remaja Katolik yang aktif di Instagram, TikTok, atau YouTube, kamu bisa banget jadi umpet pemuda di era digital. Bukan berarti kamu harus ceramah terus, tapi dengan cara hidup yang baik, konten yang positif, dan dengan keberanian bilang, aku Katolik dan aku bangga. Itu merupakan iman yang luar biasa. Ingat, Roh Kudus sudah ada dalam kamu. Tinggal kamu buka pintu dan biarkan Dia bekerja. Nah, itu tadi sekilas tentang sakramen penguatan. Kalau kamu mau tahu lebih dalam atau dalam persiapan Krisma, kamu bisa cari tahu lewat modul yang sudah kami siapkan. Atau bisa juga ngobrol langsung dengan katekis dan pastor di Parkini. Jangan lupa ya, like video ini kalau bermanfaat. Subscribe atau follow akun ini biar gak ketinggalan video katekese berikutnya. Tag juga teman-temanmu yang lagi persiapan Krisma ya. Yuk sampaikan katekese digital ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih.